Halo semua, selamat datang kembali di channel Natural Medicine. Kali ini kita akan membuat natural antibiotik. Sebisa mungkin mari kita gunakan bahan-bahan natural yang ada di sekitar kita ya. Karena keuntungan daripada natural ini, kita tidak perlu khawatir akan efek samping negatif seperti yang kita menggunakan obat-obat farmasi ya. Selain itu juga antibiotik natural ini bukan hanya bisa membunuh bakteri, tapi juga virus, fungus, bahkan sel kanker juga. Dan selain itu juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Jadi apa yang perlu kita gunakan? Kita perlu blender. Selain itu juga kita perlu gelas container ya. Nanti ini kita gunakan untuk penyimpanan. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan seperti yang ada di board ini. Jadi yang pertama kita perlu air bersih tentunya ya. 1 gelas ya. Jadi taruh di blendernya, lalu 1 lemon. Jadi lemonnya itu whole lemon ya, jangan diperas jusnya, hanya dibuang aja bijinya ya. Kalau ada bijinya, kebetulan ini yang seedless ya. Jadi ada bijinya. Kalau ada bijinya dibuang ya bijinya, tapi jangan dikulitin ya. Oke. Dah. Jadi kita masukkan ya. Lemon 1, lalu 1 umbi bulat begini ya, bawang putihnya. Kalau tidak punya 1 begini, kalau udah pecah-pecah, kira-kira 12 sampai 14. Kalau ini kita pecah-pecahin begini ya, kira-kira 12 sampai 14 ini ya, 14 siung. Jadi kita bersihkan. Untuk mempersingkat waktu saya sudah siapkan yang sudah dibersihkan begini ya. Oke, kita masukkan semua ke blender. Oke. Berikutnya 1 cup jahe. Jahenya kira-kira sebanyak ini nih. Saya sudah bersihkan, kalau kita ukur ya, kira-kira setengah cup lah. Oke. Ya, kira-kira sebanyak ini ya. Masukkan semua. Lalu kunyit. Sama juga setengah cup ya. Nah, sama juga kunyitnya dibersihkan ya. Saya sudah bersihkan. Masukkan ke blender. Lalu setengah cup madu. Jadi ini madunya kita ukur. Oke, kita masukkan semua di blender. Oke, ini this. Yang berikutnya olive oil atau minyak zaitun ya. Kalau tidak ada minyak zaitun, minyak kelapa juga boleh. Ini kira-kira 15 ml atau 1 tablespoon begini ya. Kegunaannya adalah lemak ini melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, I ya, vitamin K. Oke. Juga dia melarutkan kurkumin yang ada di kunyit. Oke. Nah,
sendok teh itu ukurannya sangat kecil sekali ya, seperempat ini, segini aja, kecil aja. Nah, kalau tidak ada bubuk, bisa menggunakan ini kira-kira 10 kali putaran deh ya. Jadi kita nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira itu kalau kita ukur seperempat teaspoon ya. Oke. Udah kita masukkan semua, lalu kita blender. Oke. Kita blender sampai halus ya. Udah sampai halus. Kita blender kira-kira 1 apa 2 menit ya, sampai benar-benar halus ya. Bagaimana cara menggunakan? Pertama kita simpan ya, karena ini kita bisa gunakan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kita masukkan di gelas kontainer yang bersih ya. Oke. Masih ada sisa dikit ini. Nggak apa-apa. Nah, kita tutup ya. Kita tutup. Lalu kita masukkan di kulkas. Atau mau digunakan secara langsung juga boleh. Tapi kalau ini disimpan di kulkas, bisa tahan sampai 1 bulan ya. Oke. Bagaimana menggunakan? Kita ambil 1 tablespoon ya. 1 tablespoon. Lalu kita masukkan ke ini ukuran untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa kita bisa ambil 2 tablespoon ya. Seperti ini. Lalu kita seduh dengan air hangat ya. Nih, ada air hangat di sini. Lalu kira-kira 200 cc ya. 200 cc. Kita aduk. Lalu kita minum. Segar sekali, enak sekali, dan juga itu akan memboosting immune system kita. Jadi kalau batuk-batuk, pilek, atau rasa nggak enak badan, silahkan dicoba dan selamat menikmati ya. Nah, saya perlu terangkan sedikit kenapa kita menggunakan lemon di sini. Lemon mempunyai vitamin E, vitamin B, vitamin C, magnesium, fosfor, banyak sekali. Di kulit daripada lemon itu ratusan zat kimia yang berkhasiat untuk memboost immune system kita ya. Kita tidak bisa sebut satu persatu, tapi kita sebut itu sebagai phytochemical. Dan di bawang putih ada namanya allicin yang memberi bau sulfur ya. Itu sangat powerful sekali untuk membunuh
mikrobial seperti bakteri atau virus, bahkan sel kanker juga ya. Kunyit, di kunyit itu di jahe ada namanya gingerol, di mana gingerol ini sangat bermanfaat untuk boost immune system, untuk anti-inflamatori, anti-iritasi. Demikian juga kunyit, ada curcumin di situ, sangat powerful sekali sebagai anti-inflamatori, juga meningkatkan immune system ya. Di madu juga berfungsi sebagai antimikrobial. Kenapa kita perlu bikin olive oil atau minyak kelapa juga boleh kalau tidak punya olive oil ya. Untuk membantu melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga melarutkan kurkumin yang ada di kunyit itu, sehingga pencernaan kita itu akan menyerap lebih efektif. Nah, kenapa kita memberi lada hitam? Lada hitam ini secara sains dibuktikan dengan menambahkan sedikit saja lada hitam akan meningkatkan 200 kali penyerapan daripada kurkumin di pencernaan ya. Oke, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di komen. Silahkan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.